kelas 11A. Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam salah satu tokoh besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka di balik penjajahan Jepang yang keras, justru lahir semangat kemerdekaan yang tak terbendung. Tokoh utama di balik itu adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator dan bapak bangsa. Beliau bukan hanya dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga sebagai pahlawan perjuangan yang sangat berperan selama masa pendudukan Jepang. Nah teman-teman, jadi yang pertama kita akan mengenal masa kecil dan masa pendidikannya Bapak Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya Raden Sukumi Sosrodihardjo adalah seorang guru dan ibunya adalah Ida Ayu Nyomanrai berasal dari Bali. Karena beliau sering sakit-sakitan, ia kemudian diganti namanya menjadi Soekarno dengan harapan hidupnya akan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih sehat. Soekarno merupakan anak yang cerdas dan punya semangat belajar yang tinggi. Ia menempuh pendidikan di HBS Hoger Burger School di Surabaya dan kemudian ia melanjutkan ke Teknis Hoger School T Bandung yang sekarang dikenal sebagai ITB, Institut Teknologi Bandung. Di sanalah ia memperoleh gelar insinyur pada tahun 1926. Nah, selanjutnya ada awal perjuangan Soekarno. Sejak masih muda, Soekarno sudah aktif dalam organisasi pergerakan nasional. Ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau bisa disebut PNI pada tahun 1927. Melalui partai ini, Soekarno menyuarakan semangat kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajahan Belanda karena aktivitas politiknya. Ia beberapa kali dipenjarakan dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya ada peran Soekarno di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Saat Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Soekarno mengambil strategi yang berbeda dari masa penjajahan Belanda. Ia bersedia bekerja sama secara terbatas dengan pemerintah militer Jepang, bukan karena pendukung penjajahan, tetapi agar bisa memperjuangkan kemerdekaan dari dalam sistem yang ada. Jepang sendiri saat itu menggunakan strategi Asia untuk Asia dan berusaha menarik simpati bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, mereka memanfaatkan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara untuk mempengaruhi rakyat agar mendukung Jepang. Namun, di balik kerjasama itu, Soekarno justru memanfaatkan posisi dan pengaruhnya untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat. Ia aktif dalam berbagai organisasi bentukan Jepang sendiri. Yang pertama ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang bertujuan untuk menggerakkan rakyat mendukung perang Jepang, tapi digunakan oleh Soekarno untuk menanamkan semangat cinta tanah air. Kedua, ada BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tempat di mana ia menyampaikan pidato terkenal berjudul Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian menjadi dasar negara kita. Dan yang ketiga ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menjadi lembaga final dalam mempersiapkan kemerdekaan secara resmi. Jepang yang saat itu sudah mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua akhirnya memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Momen ini dimanfaatkan oleh Soekarno dengan sangat cermat. Selanjutnya ada Proklamasi Kemerdekaan. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang memberikan jaminan keamanan. Dengan suara mantap dan penuh semangat, Soekarno membacakan proklamasi di depan rakyat Indonesia. Momen ini menjadi titik awal berdirinya Republik Indonesia yang merdeka. Nah teman-teman, yang terakhir ada warisan dan penghargaan. Insinyur Soekarno kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai orator ulung, pemikir besar, dan tokoh yang mempunyai visi besar tentang persatuan bangsa. Ia memperjuangkan persatuan melalui semboyan Nasakom dan banyak ide politik lainnya. Atas jasa-jasanya, Insinyur Soekarno dianugerahi gelar sebagai pahlawan proklamator bersama Muhammad Hatta. Namanya terus dikenal sebagai Bapak Bangsa Indonesia. Nah,
Bapak Insinyur Soekarno adalah contoh nyata pemimpin yang berjuang dengan kecerdasan, strategi, dan semangat tak kenal lelah. Di masa sulit seperti pendudukan Jepang, ia tidak hanya bertahan tetapi memanfaatkan situasi untuk membangun fondasi kemerdekaan. Semoga semangat dan perjuangan beliau bisa terus menginspirasi kita semua. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.